Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Josephine Salim dari kelas 12 IPA. Sekarang saya akan membahas mengenai penilaian karya melalui kritik dan esai. Pertama, mengonstruksi kritik dan esai. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Ketiga, menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Pertama, mengonstruksi kritik dan esai. Mengonstruksi kritik dan esai adalah menyusun kalimat dengan kalimat selanjutnya supaya menjadi kalimat yang padu. Dua topik penting yang akan dibahas yaitu tujuan adanya penulisan kritik dan esai. Pertama, turut membantu perkembangan sastra di suatu bangsa dengan adanya pemberian penilaian atau penjelasan mengenai keburukan dan keunggulan karya sastra tersebut. Kedua, memberikan manfaat mengenai pemahaman dan bentuk apresiasi sastra kepada masyarakat luas. Ketiga, memberikan panduan mengenai cara pemahaman suatu karya sastra. Selanjutnya, fungsi kritik sastra. Pertama, fungsi kepada pembaca. Menunjukkan keindahan dalam suatu karya sastra, membantu memahami isi dari suatu karya sastra, dapat dijadikan sebagai tolak ukur penilaian suatu karya sastra, mendapatkan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu karya sastra. Kedua, fungsi kepada penulis, dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan karyanya, mengetahui masalah yang dapat dijadikan sebagai tema untuk karya berikutnya. Adapun panduan dasar dalam membuat kritik yang menempatkan diri kita sebagai pemula, terdapat hal-hal pokok yang perlu dikuasai, yaitu pertama, bacalah karya sastra yang akan dikritik dengan cermat. Dua, cobalah untuk membuat bagan. Ketiga, tuangkan pikiran mengenai harfiah karya sastra sesuai membaca karya sastra. Empat, pahami tujuan dari penulis karya sastra. Yang kelima, penyusunan tulisan, tuangkan pemikiran yang telah terpikirkan ke dalam bentuk tulisan dengan adanya dukungan beberapa data atau bukti yang aktual. Keenam, mengumpulkan bukti dari yang akurat untuk melalui sebuah tulisan kritik yang berkualitas. Kedua, mengidentifikasi nilai-nilai dalam buku pengayaan dan buku drama. Buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Berdasarkan dominasi materi atau isi yang disajikan di dalamnya, buku pengayaan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 jenis. Pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan ketiga, kepribadian. Selanjutnya adalah nilai-nilai dalam buku pengayaan atau non-fiksi. Nilai yang terdapat dalam buku pengayaan seperti nilai pengetahuan, nilai manfaat atau kemanfaatan, nilai kebersihan, nilai sosial, nilai etika, dan nilai selanjutnya. Buku drama atau fiksi. Secara umum, drama merupakan suatu karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dan dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor. Pementasan naskah drama dapat dikenal dengan istilah teater. Drama juga dapat dikatakan sebagai cerita yang diperagakan di panggung dan berdasarkan sebuah naskah.
Naskah drama dapat diartikan suatu karangan atau cerita yang berupa tindakan atau perbuatan yang masih berbentuk teks atau tulisan yang belum diterbitkan atau pentaskan. Selanjutnya, nilai-nilai dalam buku drama atau fiksi. Berikut nilai-nilai yang terdapat dalam drama, seperti nilai sosial, budaya, filsafat, dan politik. Yang ketiga, menulis refleksi tentang nilai-nilai dari buku pengayaan dan buku drama. Pertama, pilihlah tema. Kedua, belajar dan selidiki. Ketiga, skema. Keempat, menulis. Kelima, tinjau dan koreksi. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahannya, dan terima kasih.